Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan presentasi di materi ketiga mengenai bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis, di mana diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Nama saya Nuriani dengan NPM 101212008 dari kelas C6 Prodi Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital Bandung tahun 2023. Sebelumnya kita harus paham dulu apa ya komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, yaitu ada pihak-pihak perusahaan, karyawan, pelanggan, ataupun mitra bisnis kita. Nah, di dalam menjalani bisnis itu kita selalu melakukan komunikasi dalam setiap hal, baik itu komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, untuk kali ini kita harus benar-benar paham terlebih dahulu mengenai komunikasi bisnisnya. Kemudian, di dalam komunikasi bisnis itu terdapat dua unsur penting, yaitu yang pertama ada bahasa. Bahasa itu bisa dikatakan merupakan bahasa umum yang kita gunakan, di mana ada 3 jenis yang umum, yaitu bahasa lisan, bahasa tulisan, dan juga bahasa nonverbal. Kemudian ada juga pesan atau isi yang disampaikan, di mana pesan itu dapat dilakukan secara cuma dua ya, yaitu pesan langsung dan pesan tidak langsung. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan jenis-jenis bahasa dan pesan tersebut. Nah, ini adalah bahasa. Yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Nah, di mana bahasa lisan ini adalah bahasa yang digunakan secara lisan atau ngomong langsung dengan lawan komunikasi kita. Misalnya, mengadakan rapat bisnis, berbicara dengan pelanggan melalui telepon, itu dilakukan secara lisan oleh kita langsung. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis ataupun email bisnis. Nah, biasanya saat kita ingin memberikan surat penawaran kepada mitra kerja kita ataupun mitra bisnis kita itu, kita bisa mengirimkan melalui surat bisnis ataupun email bisnis. Kemudian ada juga bahasa secara nonverbal. Bahasa nonverbal itu adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata secara langsung, yaitu bisa melalui seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Misalnya, sering kita jumpai dengan menggunakan bahasa tubuh. Kita ketika memanggil seseorang, kita melakukan lambaian tangan ataupun memberikan isyarat kepada lawan bicara kita, dan itu mungkin untuk mereka pahami. Nah, misalnya seorang HRD memanggil bawahannya dengan melambaikan tangannya kepada bawahan tersebut. Ada juga melalui ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu dilakukan dengan cara sesuai ekspresi yang kita rasakan. Misalnya, saat kita marah, maka wajah kita akan terlihat lebih geram. Sedangkan saat kita memberikan fokus perhatian, maka mimik atau ekspresi wajah yang kita berikan juga fokus sesuai dengan yang kita sampaikan. Ada juga intonasi suara. Intonasi naik turunnya suara itu mempengaruhi kita dalam menyampaikan bahasa yang kita sampaikan.
Nah, contoh ada juga ini pesan, yaitu pesan yang terbagi menjadi dua, yaitu ada pesan langsung dan juga ada pesan tidak langsung. Yang pertama adalah pesan langsung. Pesan langsung ini sangatlah penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon cepat. Nah, ini tuh pesan langsung, misalnya yang kita lakukan secara lisan tadi, seperti mengadakan rapat, presentasi, di mana kita menyampaikan pesan kita secara langsung kepada lawan atau mitra bisnis kita untuk mendapatkan respon yang cepat. Sehingga saat kita melakukan pesan secara langsung, kita membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi agar bisa fokus terhadap pembicaraan yang disampaikan oleh diri kita sendiri maupun oleh lawan bicara kita. Nah, selain itu ada juga pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung itu adalah pesan yang disampaikan melalui media. Di zaman era teknologi ini, kita sudah saling mengetahui bahwa teknologi kita ini semakin kencang gitu ya, semakin melesat, sehingga tidak harus dilakukan secara langsung, tidak memaksakan mitra kita untuk datang secara langsung, melainkan kita juga dapat memberikan pesan secara tidak langsung, yaitu seperti melalui media komunikasi seperti menyampaikan surat dan juga email. Nah, jadi di sini tuh teknologi sangatlah penting, maka kita tidak boleh kalah dengan teknologi. Kita harus mampu menyeimbangkan diri kita ya di dalam menjalani bisnis kita maupun di dalam ataupun di luar bisnis kita nanti. Kemudian, bagaimana cara kita membuat pesan yang efektif? Ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Jadi, sebelum kita membuat pesan itu, kita harus menentukan apa tujuan kita dalam berkomunikasi dengan mitra bisnis kita itu. Yang paling penting itu adalah untuk mendapatkan goals. Nah, maka dari itu kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu, jangan sampai kita berkomunikasi itu tanpa memiliki tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah pilih bahasa yang sesuai. Artinya, saat kita berkomunikasi itu gunakan bahasa yang tidak rancu atau yang sesuai. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang umum, jelas, dan juga lugas. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini hampir berkaitan dengan pilihan bahasa yang kita lakukan terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan atau memberikan komunikasi dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh lawan bicara kita, seperti bahasa gaul sekarang. Nah, dalam komunikasi bisnis itu sebaiknya dilakukan secara formal melalui bahasa-bahasa kita yang tentunya melakukan standarisasi dalam komunikasi. Kemudian yang keempat ada sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari pertama, bahwa tujuan kita itu untuk mendapatkan goals. Dan selain itu, maka kita harus menyampaikan informasi kepada lawan bicara kita. Dan informasi yang diberikan oleh kita itu haruslah jelas dan tepat, alias tidak berbelit-belit, tidak kesana kemari, dan fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang kelima ada berikan konteks yang cukup. Nah, ini juga cukup berpengaruh di mana konteks yang kita jelaskan kepada lawan bicara kita itu harus
disampaikan dengan cukup. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu singkat. Jangan sampai kita berbicara secara terus-menerus hingga audiens atau lawan bicara kita tuh merasa bosan gitu, sehingga mereka nggak fokus gitu ngedengerin apa yang akan kita sampaikan atau tujuan yang akan kita tuju nanti itu. Kemudian ada yang keenam itu memberikan tindakan yang jelas. Artinya bahwa dalam komunikasi tersebut kita harus memberikan respon yang cepat dan sesuai dari konteks yang cukup tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu bagaimana ya tips untuk komunikasi bisnis agar menjadi lebih efektif? Nah, ini pun memiliki berbagai tips atau step by step-nya, langkah-langkahnya, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama yaitu fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan kita, jangan terlalu berbelit-belit, lakukan tujuan kita satu persatu. Kemudian yang kedua, perhatikan gaya komunikasi kita, sehingga ini cukup berpengaruh dalam komunikasi bisnis yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan gaya komunikasi itu bukan berarti kita berkata-kata gaul atau gimana, tapi kita harus mampu menyesuaikan bahasa yang kita sampaikan itu untuk mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, yang ketiga, gunakan contoh dan ilustrasi. Kemudian yang keempat, perhatikan waktu dan tempat. Yang kelima, berikan respon yang cepat. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan pula bahwa kita berkomunikasi itu jangan sampai melamun, kehilangan fokus, karena itu akan cukup berpengaruh buruk jika kita melakukan hal itu. Karena ketika lawan bicara kita memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, maka kita harus mampu untuk memberikan respon yang cepat bagi lawan bicara kita. Kemudian yang keenam, berikan penghargaan. Biasanya saat kita beres komunikasi, kita akan memberikan aplaus ataupun penghargaan kepada lawan bicara kita. Setelah itu juga ada jenis-jenis media komunikasi bisnis. Nah, setelah kita pahami definisi komunikasi bisnis, kemudian bahasa dan pesan bisnis, ada juga jenis-jenis media komunikasi bisnis. Nah, ini ada beberapa yang saya ambil, di antaranya ada yang pertama surat bisnis, yang kedua ada email, yang ketiga ada telepon, dan keempat ada video conference. Surat bisnis pertama, surat bisnis itu biasanya diberikan untuk mitra kita untuk memberikan surat penawaran, surat pesanan, surat pengiriman maupun surat permintaan. Kemudian ada juga email yang digunakan berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan panggilan atau pelanggan. Kemudian yang ketiga ada telepon. Dalam komunikasi telepon, penting untuk memberikan sapaan yang sopan dan menjelaskan tujuan panggilan dengan jelas. Di mana saat bertelepon ini kita harus tetap memperhatikan etikanya, yaitu pertama dengan mengucapkan salam, dengan menyapanya, kemudian baru kita fokus ke tujuan yang ingin kita capai. Yang berikutnya ada video conference. Video ini digunakan dalam berbagai aspek bisnis, misalnya yaitu seperti rapat, presentasi, dan wawancara. Seperti yang kita ketahui dalam rekrutmen, sekarang ini tidak
tidak terlalu penting melakukan wawancara secara langsung. Misalnya, HRD ataupun pihak rekrutmen akan melakukan rekrutmen dengan cara wawancara melalui media komunikasi, yaitu baik melalui aplikasi, misalnya seperti Zoom ataupun Google Meet. Kemudian, dalam menyampaikan bahasa, pesan melalui media ataupun secara langsung, kita harus tetap menggunakan etika dalam komunikasi bisnis. Nah, etika itu adalah sopan santun, di mana ini harus dijadikan standarisasi bagi kita dalam berkomunikasi bisnis. Ada 6 etika yang harus kita perhatikan dan selalu diperhatikan, yaitu yang pertama ada keterbukaan, yaitu keobjektifan, di mana harus menyampaikan informasi secara jujur dan transparan. Yang kedua ada sopan santun, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Yang ketiga ada kesetiaan, di mana bahwa kesetiaan itu tidak hanya dibutuhkan dalam hubungan, dan ini juga dalam komunikasi bisnis itu menjaga kerahasiaan informasi dan komitmen pada perjanjian bisnis yang kita lakukan. Yang keempat ada profesionalisme, yaitu menjaga sikap dan perilaku profesional dalam berkomunikasi. Kemudian yang kelima ada responsif. Sebagaimana tadi sudah diulang-ulang bahwa kita harus siap tanggap, baik itu terhadap pertanyaan, permintaan, dan masalah yang diajukan oleh pihak lain kepada kita. Dan kunci utama dari responsif ini, kita harus mampu untuk fokus dalam memperhatikan lawan bicara kita. Nah, yang terakhir ada keamanan data, di mana kita harus mampu menjaga keamanan data, baik itu data pribadi kita maupun data bisnis. Biasanya yang lebih utama yaitu yang dikirimkan melalui media komunikasi tadi, karena tidak selamanya semuanya itu berjalan secara lancar, maka kita harus mampu menjaga keamanan data. Kita juga harus mengetahui bagaimana cara efektif menggunakan media komunikasi bisnis. Ada 5 langkah yang perlu kita ketahui untuk menggunakan media komunikasi bisnis secara tepat, yaitu yang pertama kita harus mampu memilih media yang tepat untuk tujuan komunikasi. Yang kedua yaitu mempertimbangkan sasaran audiens. Yang ketiga yaitu sampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat, gunakan format yang sesuai. Dan yang kelima, pertimbangkan waktu dan responsif. Kemudian, selain cara-cara, kita juga harus selalu memperhatikan etikanya juga yang tadi saya jelaskan, di mana dapat saya simpulkan bahwa komunikasi bisnis melibatkan berbagai jenis media komunikasi yang digunakan untuk bertukar informasi dalam konteks bisnis. Baik itu ada beberapa yang saya ambil seperti tadi ada surat bisnis, email, telepon, dan video conference. Itu merupakan beberapa contoh umum yang digunakan dalam komunikasi bisnis saat ini. Penting untuk memilih media yang tepat, menjaga etika, dan menggunakan media dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Mungkin itu saja yang baru saya dapat sampaikan kepada kalian. Semoga dengan presentasi ini bisa memberikan banyak manfaat, khususnya bagi saya sendiri maupun bagi kalian yang menonton. Dan mohon maaf atas kekurangan dalam presentasi ini. See you next my video, karena tugas ini akan banyak video guys. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.